Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Aprilia dengan nomor NIM 111901007, ingin menjelaskan tentang IRD atau yang sering disebut dengan Entity Relational Diagram. IRD adalah proses hubungan antara file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Untuk menggambarkan IRD digunakan beberapa notasi dan simbol. Tahapan IRD terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan 1 yaitu penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Entitas yang terlibat dalam proyek ini adalah ada siswa, kelas, guru, mata pelajaran, dan nilai. Tahapan kedua yaitu penentuan atribut. Di dalam entitas siswa terdapat atribut 1, nomor absen, nama, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat tinggal, mata pelajaran, dan ID pelajaran. Untuk entitas kelas terdapat atribut ID kelas, tingkat, dan nama. Entitas guru terdapat atribut ID guru, nama, dan NIP. Di dalam entitas mata pelajaran terdapat atribut ID mapel, kode mapel, dan nama mapel. Yang terakhir ada entitas nilai, terdapat atribut tahun semester, ID guru, ID mapel, dan nilai. Tahapan ketiga yaitu penentuan kardinalitas relasi. Penentuan kardinalitas relasi terbagi menjadi 1. Siswa memiliki kelas, 2. Kelas memiliki guru, 3. Guru mengajar mata pelajaran, yang keempat, setiap mata pelajaran memiliki nilai, kelima, guru memberikan nilai, keenam, siswa mendapatkan nilai. Tahapan keempat yaitu pembuatan IRD. Pembuatan IRD terdiri dari gabungan tahapan ke-1 sampai dengan tahapan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Rara Hardinanda dengan NIM 1190962. Di sini saya akan menjelaskan tentang LRS atau Logical Relational Structure. LRS adalah struktur pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Saya juga akan menjelaskan untuk menentukan kardinalitas jumlah tabel dan origin key. Yang pertama ada one-to-one. One-to-one adalah satu entitas yang berhubungan dengan satu entitas lain. Yang kedua, one-to-many. One-to-many adalah satu entitas yang berhubungan dengan beberapa entitas lain. Yang ketiga, ada many-to-many. Many-to-many adalah beberapa entitas yang berhubungan dengan beberapa entitas lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang LRS yang sudah saya buat, yaitu dengan entitas siswa, kelas, guru, mata pelajaran, dan nilai. Yang pertama, siswa memiliki kelas. Relationship-nya many to one atau M.21. Beberapa siswa memiliki kelas karena banyaknya siswa hanya memiliki satu kelas. Yang kedua, kelas memiliki guru. Relationship-nya many to one atau M.21 karena beberapa kelas hanya memiliki satu guru. Dalam satu kelas hanya memiliki satu guru. Yang ketiga, ada guru mengajar mata pelajaran. Relationship-nya many to many atau M.2M. Di sini beberapa guru mengajar beberapa mata pelajaran. Yang keempat, setiap mata pelajaran memiliki nilai. Relationship-nya one-to-one atau 1.21. Setiap satu mata pelajaran memiliki satu nilai. Maka relationship-nya adalah one-to-one.
Yang kelima, guru memberikan nilai. Guru memberikan nilai relationship-nya itu adalah one to one atau 1.21. Guru hanya satu dan nilai hanya satu. Jadi guru hanya memberikan satu nilai. Satu guru memberikan satu nilai. Yang keenam, ada siswa mendapatkan nilai. Relationship-nya many to many atau M.2M. Beberapa siswa mendapatkan beberapa nilai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari proyek kami, yaitu pengolahan data siswa. Dan di sini saya akan membuat database melalui Maria akan membuat database yang baru. Jadi langsung aja ya. Nah, untuk membuat database yang baru, kita harus masuk dulu ke dalam MariaDB dengan cara ketik perintah cdc.2 kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke MariaDB-nya dengan perintah xamppl/bin/mysql.exe kemudian kemudian enter. Nah, welcome to the MariaDB, berarti kita sudah masuk ke dalam MariaDB-nya. Nah, di sini di dalam project kami saya akan membuat database baru yang bernama SIA03, dan di database SIA03 nanti akan ada 5 tabel yang berkaitan dengan pengolahan data siswa. Nah, sekarang saya akan membuat database yang baru dengan cara atau dengan perintah create database SIA03 kemudian .2 enter. Nah, query oke. Kalau setelah kita enter munculnya query oke, berarti itu pekerjaan kita berhasil. Nah, tapi kalau nanti ada error, berarti ada yang salah print ataukah perintahnya ataukah tanda bacanya, bisa dikoreksi lagi. Nah, ini kan sudah saya buat database yang baru. Setelah itu untuk show database, untuk menampilkan databasenya kita bisa gunakan perintah show databases. Nah, ini harus pakai s databases karena di dalam MariaDB yang ini saya sudah buat beberapa database yang lain, dan untuk memunculkannya semua kita harus gunakan s karena lebih dari satu database. Kemudian .2 enter. Nah, di sini sudah ada nama database yang tadi yang kita buat, itu SIA03. Dan kemudian di dalam database SIA03 ini akan ada beberapa tabel, yaitu tabel siswa, tabel kelas, tabel guru, tabel mata pelajaran, dan tabel nilai. Nah, untuk menggunakan database tersebut agar kita dapat menginput tabel ke dalamnya, kita gunakan perintah use SIA03 kemudian .2 enter. Nah, database change berarti databasenya sudah ganti jadi database SIA03. Sekarang kita bisa create tabelnya. Yang tabel yang pertama yaitu tabel siswa. Kita gunakan perintah create table siswa dalam kurung. Nah, komponen atau apa saja yang mau kita masukkan ke dalam tabel siswa atau kolom-kolomnya nanti kita masukkan ke dalam ini. Yang pertama nomor absen, tipe datanya integer dan lebarnya 3, kemudian koma, spasi, nama siswa varchar,
nama siswa, tipe datanya varchar, lebarnya 20, kemudian koma lagi, NISN, NISN. Nah, tipe datanya integer, lebarnya 10, koma lagi, jenis kelamin varchar 10, jenis kelamin, tipe datanya dan ini untuk info aja, kalau ada tanda spasi jangan dibuat tanda spasi. Contohnya jenis spasi kelamin itu tidak boleh, nanti error. Jadi kita harus sertain sama tanda baca. Jadi ini saya barengin dengan jenis underscore kelamin, tipe datanya varchar, lebarnya 10, kemudian koma, kemudian dan tempat tanggal lahir, tempat underscore tanggal lahir. Nah, ini tipe datanya date. Kalau date itu tidak mempunyai lebar ya. Ini tipe datanya date, koma, kemudian alamat tinggal, alamat underscore tinggal varchar, lebarnya 25, kemudian koma, mata pelajaran pelajaran, tipe datanya varchar 10, lebarnya 10 ya. Kemudian yang terakhir ID pelajaran, ID pelajaran tipe datanya integer, lebarnya 5, koma. Nah, di sini NISN itu pakai primary key. Jadi kita maksudnya tujuan dibuatnya primary key itu adalah supaya jangan ada data yang sama. Contohnya NISN kan nggak pernah ada yang sama satu siswa ke siswa yang lain, nggak pernah sama kan. Jadi kita input primary key-nya, kita buat primary key-nya. Jadi untuk membuat primary key, kita masukkan perintah primary key dalam kurung. Nah, dalam kurung data apa yang akan kita buatkan primary key-nya. Di sini kita buat data NISN. Nah, tutup kurung, tanda titik koma, oke, enter. Nah, oke, query oke, berarti tabelnya kita sudah berhasil dibuat. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Oke, tabel kelas. Kita create sama seperti perintah yang tadi. Create table kelas. ID kelas, ada ID kelas, tipenya integer, lebarnya 5. Kemudian ada tingkat, tipenya integer, lebarnya 3. Kemudian ada nama varchar, tipe datanya varchar, lebarnya 10. ID kelasnya pakai primary key lagi ya. Jadi kita buat primary key ID kelas. Oke, query oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel guru. Create table guru. Ada ID guru, tipe datanya integer, lebarnya 5. Kemudian ada NIP, nomor induk pegawai, tipe datanya integer, lebarnya 10. Kemudian yang terakhir
ada nama tipe datanya varchar, lebarnya 15. Oke, kemudian di sini ada primary key-nya. Yang dikasih primary key adalah nib. Primary key nib kai enter. Nah, kita lanjut ke tabel nomor 4, yaitu tabel mata pelajaran. Create tabel mata pelajaran. ID kode, ID pelajaran integer, oke, integer, lebar datanya 5, kemudian ada kode pelajaran, tipe datanya integer, lebarnya juga 5. Kemudian yang terakhir ada nama pelajaran, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Kemudian yang dikasih primary key ada yang namanya kode pelajaran. Oke, berarti sekarang tabel yang terakhir, tabel nilai, create tabel nilai. Nah, yang pertama tahun semester itu tipe datanya year, karena dia cuma pakai tahun doang. Seandainya dia pakai tanggal yang lengkap, contohnya 21 Januari 2020, itu kita pakainya date, kayak gitu, year. Kemudian ada ID pelajaran, tipe datanya integer, lebarnya 5. Kemudian ada ID guru, tadi tipe datanya integer, lebarnya juga 5. Kemudian nilai, tipe datanya integer 3. Ada yang pakai primary key? Tidak ada. Berarti langsung saja kita tanda tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Nah, query oke. Nah, semua tabelnya kita sudah selesai kita buat ya. Nah, sekarang kita munculkan, maksudnya kita munculkan per tabel dengan perintah des. Contohnya kita mau munculin tabel siswa, kita gunakan perintah des siswa titik koma, enter. Nah, sudah muncul tabel yang tadi yang kita buat. Sekarang kita munculkan yang des. Tabel kedua tadi kelas, des kelas titik koma, enter. Nah, sekarang tabel ketiga des mata guru titik 2 muncul. Sekarang des mata pelajaran muncul mata pelajaran, dan ini sudah dilengkapi semua primary key-nya ya. Bisa diperiksa lagi kalau lupa membuat. Dan tabel yang terakhir des nilai titik 2. Oke, kita sudah berhasil membuat semua tabelnya. Dan yang sekarang kita masuk ke perintah DML, yang mana kita akan insert semua data-data siswa ke masing-masing tabel. Contohnya siswa ini, namanya ini, nomor NISN-nya ini. Kita akan coba. Dan perintahnya adalah contohnya kita akan masukkan, yang pertama kita isi adalah tabel siswa ya. Jadi kita gunakan perintah insert
into siswa value. Nah, ini kita masukkan dalam kurung. Yang pertama tadi nomor absen. Kalau nomor absen contohnya 10, spasi, terus nama siswanya Tiffany. Kalau dia tipe datanya varchar atau huruf atau karakter, kita awali dengan tanda petik 1, Tiffany, lanjut miss n-nya ada 10 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, lagi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir itu 20/12/1997. Oke, alamat tinggal contohnya alamat tinggalnya yaitu di Cimone. Oke, mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya contohnya yang diambil dalam semester itu ada yang namanya sejarah, setelah itu pelajaran, ID pelajarannya ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, tutup kurung, tanda titik koma, enter. Nah, query oke, berarti kita sudah berhasil memasukkan data-data yang ada di tabel siswa ya. Sekarang kita ke tabel nomor 2, yaitu tabel kelas. Kita gunakan perintah yang sama, insert into kelas value. Nah, tabel kelas tadi ada ID kelasnya 1, 2, 3, tingkatnya contohnya dia kelas 9 ya, 9. Sekarang nama kelasnya IPA. Oke, tutup kurung, titik 2. Oke, query oke. Sekarang kita masukkan lagi ke tabel nomor 3, yaitu tabel guru. Insert into guru values ID guru kita masukin 987. Nah, ID guru sudah dimasukkan. Kemudian NIP-nya, nah setelah itu nama gurunya Yanti. Oke, sudah selesai, enter, query oke. Sekarang tabel yang ketiga, mata pelajaran, dengan perintah yang sama, insert to mata pelajaran, insert to mata pelajaran value. Apa saja yang dimasukkan? Itu ID pelajaran, yaitu tadi ID pelajarannya 1, 2, 3, 4, 5, 45. Kemudian kode pelajarannya itu 1, 2, 3, 4. Nama pelajarannya tadi sejarah ya. Kemudian oke, selesai. Sebentar, ada yang salah ya. Oke, ini sudah berhasil insert to mata pelajaran ya. Oke, kemudian ke tabel yang terakhir, yaitu tabel nilai. Kita masukkan perintah yang sama,
insert into nilai value tahun semester itu 2020, ID pelajarannya yaitu tadi ID-nya adalah 0025, kemudian ID gurunya tadi 10, kemudian nilainya kita kasih 100. Oke, enter. Nah, query oke berarti semua sudah selesai kita insert data ke masing-masing table. Dan sekarang untuk memunculkan semua data yang telah kita masukkan ke table masing-masing, kita gunakan perintah select tanda bintang ya, tanda bintang, kemudian from, kita ambil dari data siswa dulu ya, siswa, kemudian titik 2, enter. Nah, di sini sudah muncul yaitu data-data yang kita masukkan tadi ke tabel siswa nih. Contohnya ini ada nomor absen, nama siswa, NISN, jenis kelamin, dan sudah terpampang di sini semuanya. Dan sekarang kita ke tabel selanjutnya, itu tabel guru, enter. Nah, di sini sudah muncul tabel gurunya seperti apa, dan kemudian kita ke tabel selanjutnya, tadi ada tabel kelas, ID kelasnya tingkat sama nama, kemudian ada tadi tabel mata pelajaran ya. Oke, tabel mata pelajarannya sudah, ID pelajarannya, kodenya, namanya, dan yang terakhir yaitu tabel nilai. Kita tabel nilai, dari nilai, enter. Nah, kita sudah selesai membuat semuanya, dan mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Oke. Dan untuk ini saya kan sudah menggunakan perintah DDL dan DML. Contoh perintah DDL itu tadi yaitu create table yang kayak gitu, show table, use table. Dan untuk perintah yang DDL adalah yang ini, yang kita masukin datanya ke tabelnya masing-masing, yaitu seperti insert into, select from, yang kayak gitu, itu perintah dari DDL nya sendiri. Oke, saya kira ini dulu video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi.